Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengapu Bapak Faiz Arif Jamil MAK. Kami terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung aja inilah video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Analisis Aktivitas Operasi. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nindya Candikasari, yang kedua Sri Arum Saputri, dan yang ketiga Adi Setiawan. Baik, langsung saja kami mulai presentasinya. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama. Yang materi pertama itu mengukur laba konsep. Laba ekonomi atau economic income mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode, dan pada umumnya sama dengan arus kas bersih satu periode ditambah perubahan nilai sekarang arus kas yang diharapkan terjadi di masa depan. Yang selanjutnya itu laba tetap atau permanent income. Laba tetap merupakan suatu estimasi dari rata-rata laba stabil yang diharapkan akan diperoleh suatu perusahaan sepanjang usianya dengan mempertimbangkan kondisi usahanya saat ini. Secara konsep, laba tetap atau laba berkelanjutan atau laba berulang mirip dengan kemampuan menghasilkan laba yang dapat mempertahankan sustainable earning power, di mana penghitungannya menjadi tugas utama analisis. Yang selanjutnya laba akuntansi, yang dilaporkan ukuran berdasarkan akuntansi aktual serta dihitung dengan mengakui pendapatan dan kaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Laba akuntansi tidak dimaksudkan untuk menghitung pengukur laba ekonomi maupun laba tetap. Laba akuntansi bisa saja memiliki masalah pengukuran yang terjadi akibat distorsi akuntansi karena diperkenalkannya berbagai aturan yang telah ditentukan. Laba akuntansi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu komponen yang tetap atau berulang, yang kedua komponen sementara, yang ketiga komponen yang tidak relevan terhadap nilai, dan yang selanjutnya alternatif klasifikasi dan pengukuran laba. Klasifikasi terhadap laba secara penting, artinya dalam analisis laba dapat diklasifikasikan menjadi 2, yang pertama operasi dan non operasi, yang kedua berulang dan tidak berulang. Yang selanjutnya pengukuran laba mengukur. Pendapatan merupakan arus kas masuk yang diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Keuntungan arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak berhubungan dengan aktivitas yang masih berlangsung. Beban adalah arus kas yang terjadi atau akan terjadi alokasi arus keluar masa lalu yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Kerugian, penurunan aset bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan, penangguhan biaya atau alokasi beberapa periode arus kas keluar untuk biaya atau kerugian yang tidak terlalu harus menjadi bersamaan saat beban dan kerugian diakui. Yang selanjutnya pengukuran laba alternatif. Laba inti yang mengeluarkan seluruh pos yang tidak berulang dan dilaporkan pada satu bisnis terpisah dari laba rugi. Pendapatan komprehensif mencerminkan hampir seluruh perubahan pada ekuitas yang tidak berasal dari aktivitas pemilik. Laba dari operasi yang masih berlangsung, pengukuran yang mengeluarkan pos luar biasa, dampak kumulatif perubahan akuntansi, dan dampak penghentian operasi. Laba inti suatu pengukuran yang mengeluarkan seluruh pos tidak berulang dan dilaporkan sebagai satu baris terpisah pada laporan laba rugi. Dan yang selanjutnya pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif itu di mana angka laba pada total baris terbawah yang terkait dengan ekuitas dibaca di dalam neraca, atau laba ada baris terbawah mencerminkan seluruh perubahan ekuitas pemegang saham yang berasal dari transaksi selain transaksi pemilik.
Hal ini disebut dengan surplus bersih. Sedangkan para pembuat standar telah lebih lama memperkenalkan komponen tertentu pendapatan komprehensif menjadi penyesuaian langsung ekuitas tanpa melalui laporan laba rugi yang disebut dengan surplus kotor. Surplus kotor ini ada karena kekhawatiran tentang ketidakstabilan laba yang berlebihan jika seluruh perubahan terhadap ekuitas dilakukan tanpa melalui laporan laba rugi, maka akan mengurangi keandalan laba akuntansi. Sehingga untuk mengatasinya, perusahaan harus melaporkan pengukuran pendapatan komprehensif sebagai tambahan dari laba bersih. Saya Nindya Candikasari dengan NPM 1951040133. Saya akan menjelaskan tentang pos tidak berulang. Operasi yang dihentikan memperluas perlakuan ini sehingga memasukkan seluruh komponen suatu entitas perubahan akuntansi atau sama dengan perusahaan dapat mengubah metode dan asumsi akuntansi yang mendasari laporan keuangan karena beberapa alasan pos khusus mengacu pada transaksi pada peristiwa yang tidak lazim atau jarang terjadi. Oleh karena itu, seorang analisis akan mengeluarkan pos luar biasa ketika menghitung laba tetap. Pos luar biasa juga dikeluarkan dari laba ketika melakukan perbandingan antar waktu atau antar perusahaan. Namun, meskipun pos luar biasa bersifat sementara, pos ini menghasilkan biaya atau keuntungan bagi perusahaan. Operasi yang dihentikan perusahaan terkadang melepas suatu divisi atau lini produk saat pelepasan terkait segmen usaha yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Ini terjadi diperlukan perlakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi. Analisis operasi yang dihentikan, analisis beroperasi pada keputusan dan masa depan. Karena itu, untuk tujuan analisis, seluruh dampak operasi yang dihentikan harus dikeluarkan dari laba berjalan dan masa lalu. Aturan ini berlaku tanpa melihat apakah tujuan analisis adalah menghitung laba ekonomi atau tetap, atau menghitung laba operasi atau non-operasi. Pelaporan perubahan akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi terjadi ketika perusahaan berpindah dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang lainnya. Istilah prinsip akuntansi mengacu pada standar dan praktik akuntansi yang digunakan serta metode penerapannya. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi merupakan perkiraan yang didasarkan pada kondisi masa depan yang tidak diketahui. Contohnya, masa manfaat aset, biaya garansi, keusangan persediaan, asumsi pensiun, dan piutang tak tertagih. Analisis perubahan akuntansi. Seorang analisis mungkin ingin mengevaluasi dampak perubahan akuntansi terhadap laba ekonomi dan laba tetap. Untuk mengestimasi laba tetap, analisis dapat menggunakan angka yang dilaporkan berdasarkan metode yang baru, mengabaikan dampak kumulatif. Sebaliknya, mengestimasi laba periode berjalan, dampak tahun berjalan maupun kumulatif ikut diperhitungkan. Estimasi untuk peluang adanya manajemen laba sama dengan manajemen laba pada beban restrukturisasi mengurangi kepercayaan pada laporan keuangan. Pemahaman dasar ekonomi suatu pos khusus, laporan beban khusus diharapkan hanya satu kali atau tidak berulang, sehingga tidak terlalu berdampak penyesuaian laba rugi sama dengan laba tetap, yang mencerminkan profitabilitas perusahaan dalam kondisi normal. Banyak beban khusus terdiri dari beban operasi yang mencerminkan laba tetap, pada beban khusus mencerminkan kurang saji beban di masa lalu, dan investasi untuk perbaikan masa depan. Pos khusus. Pos khusus mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak lazim atau sering terjadi. Pos ini biasanya dilaporkan sebagai baris terpisah dalam laporan laba rugi sebelum laba dari usaha yang masih berlangsung. Penurunan nilai aset. Yang pertama, penurunan nilai aset jangka panjang. Aset jangka panjang dinyatakan mengalami penurunan jika nilai wajarnya atau nilai pasar atau nilai setelah digunakan perusahaan lebih rendah dibandingkan nilai tercatat. Yang kedua, beban restrukturisasi. Berbeda dengan penurunan nilai aset, beban restrukturisasi biasanya berhubungan dengan perubahan besar dalam usaha dan strategi perusahaan. Restrukturisasi biasanya diikuti reorganisasi besar-besaran, termasuk
divestasi unit usaha, perubahan manajemen, dan penghapusan nilai aset yang seringkali bersamaan dengan investasi baru dalam bentuk pabrik, peralatan, dan tenaga kerja. Manajemen laba dan pos khusus. Sebagian besar pos khusus baik itu frekuensi maupun besarannya merupakan pengurang laba. Lebih jauh, proporsi perusahaan yang melaporkan pos-pos pengurang laba semakin meningkat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyesuaian pada neraca. Yang pertama, sebagian beban restrukturisasi seringkali berbentuk persediaan. Yang kedua, penghapusan aset akan menyebabkan bisa konservatif dalam penyajian aset dan kewajiban. Penyesuaian laba rugi sama dengan perhitungan laba ekonomi akan melibatkan pengukuran pengaruh seluruh peristiwa dalam periode tersebut terhadap ekuitas penyusunan neraca, beban penurunan nilai persediaan dan aset jangka panjang. Akan meningkatkan kemampuan neraca untuk mencerminkan realitas usaha dengan melapor aset yang mendekati nilai realisasi. Bersihnya, hal yang perlu diperhatikan, pertama, beban restrukturisasi sering dianggap persediaan. Kedua, penghapusan aset menyebabkan bisa konservatif dalam penyajian aset dan kewajiban. Saya, Sri Arum Saputri, akan membahas pengakuan pendapatan. Dari sudut pandang analisis, pengakuan akrual pendapatan dan keuntungan yang tidak sesuai dapat menyebabkan satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama, jika perusahaan mencatat pendapatan terlalu dini atau terlambat, maka pendapatan itu akan diakui pada periode yang salah. Yang kedua, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelum kepastian realisasi yang wajar, maka pendapatan kemungkinan akan dicatat pada satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik di periode berikutnya. Kedua akibat ini akan memberikan dampak yang kurang baik pada pengukuran laba. Untuk mengatasinya, akuntansi menerapkan aturan yang ketat dan konservatif sehubungan dengan pengakuan pendapatan. Kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, aktivitas laba yang menghasilkan pendapatan telah selesai dan tidak dibutuhkan usaha yang signifikan untuk menyelesaikan transaksi. Yang kedua, resiko kepemilikan dalam penjualan telah secara efektif berpindah pada pembeli. Yang ketiga, pendapatan dan beban terkait diukur atau diestimasikan dengan tingkat ketelitian yang wajar. Transaksi pendapatan tidak ada pembatalan. Ketidakpastian dalam penagihan pendapatan. Perusahaan menyisihkan cadangan piutang ragu-ragu atau tidak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian kemungkinan penagihan piutang dari penjualan kredit. Pengakuan pendapatan jika terdapat hak pengembalian. Jika pembeli berhak mengembalikan pendapatan diakui pada saat penjualan, hanya jika persyaratan berikut ini terpenuhi. Yang pertama, pendapatan wiralaba. Standar akuntansi mewajibkan para pemilik wiralaba mengakui pendapatan komisi wiralaba dari penjualan wiralaba pada saat seluruh jasa atau kondisi material yang terkait dengan penjualan sebagian besar telah terlaksanakan atau dipenuhi oleh pemilik wiralaba. Yang kedua, perjanjian pembiayaan produk. Perjanjian yang melibatkan perpindahan atau akuisisi persediaan oleh sponsor yang pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk membiayai persediaan. Yang ketiga, pendapatan kontrak. Akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang untuk barang-barang seperti bangunan, pesawat terbang, kapal, dan mesin berat memiliki masalah dalam penentuan pendapatan dan laba. Beban yang ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan merupakan biaya yang telah terjadi dan ditangguhkan karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang. Analisis, penelitian, dan pengembangan. Akuntansi pengeluaran litbang merupakan solusi mudah untuk fenomena yang rumit. Ketidakpastian manfaat membatasi kapasitas litbang. Meskipun demikian, membebankan biaya litbang akan mengurangi kegunaan laba. Akuntansi beban litbang memiliki beberapa masalah. Alasan dibalik kesulitan dalam akuntansi litbang meliputi tingginya ketidakpastian manfaat akhir yang diperoleh dari aktivitas litbang. Seringkali dibutuhkan waktu yang cukup panjang antara dimulainya aktivitas litbang hingga
keberhasilannya dapat ditentukan. Kompensasi tambahan untuk karyawan. Kontrak kompensasi yang ditangguhkan merupakan janji untuk membayar karyawan di masa mendatang. Beberapa dengan syarat tertentu, perusahaan sering memberikan kompensasi ini kepada petinggi-petinggi perusahaan yang ingin dipertahankan atau karyawan yang ingin menangguhkan penghasilannya hingga pensiun atau tahun di mana tarif pajak lebih rendah. Hak apresiasi saham merupakan hak atas sejumlah tertentu saham yang diberikan kepada karyawan. Pemberian SAR didasarkan atas kenaikan nilai pasar saham perusahaan sejak tanggal pemberian dan dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Berdasarkan rencana ini, perusahaan mencatat beban kompensasi pada akhir setiap periode. Selanjutnya, kapitalisasi bunga diwajibkan sebagai bagian dari biaya aset yang sedang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan.